Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Mas-mas dan Mbak-mbak semua? Alhamdulillah baik, Bro. Alhamdulillah. Alhamdulillah baik, Bro. Baik ya, pada kesempatan siang ini kita lanjutkan dengan interval kepercayaan. Namun izin saya share screen. Ya, saya ucapkan terima kasih dulu kepada pembuat PPT-nya, Bapak Gersman ya, yang sudah men-share-nya secara free ya. Alhamdulillah nanti untuk ini, ini sebagai pelengkap saja, nanti kita tambah juga dari materi lain yang ada di buku. Insya Allah untuk yang ada gitu dari modul yang ada, ini hanya merupakan rangkumannya, jadi di modul insya Allah sama juga. Nanti akan kita bahas mulai dari apa itu mengestimasi, kemudian kalau mengestimasi mu ketika sigma diketahui, nanti kita juga akan mengestimasi mu ketika sigma tidak diketahui atau yang diketahui adalah X. Nah, kemudian bagaimana menggunakan interval kepercayaan ini untuk mengetahui ukuran sampel. Nah, kemudian kaitannya dengan kepercayaan, interval kepercayaan ini dengan uji hipotesis gitu. Bapak Ibu ya, Mas-mas dan Mbak-mbak semua, mohon maaf habis ngisi pelatihan. Jadi ketentau ya, ketentau. Ya insya Allah nanti tahun-tahun depan menjadi Bapak Ibu ya, amin insya Allah. Mas-mas dan Mbak-mbak kaitannya dengan ini ya, statistik. Nah, statistik itu pada dasarnya itu kita akan mengestimasi. Mengestimasi itu memperkirakan. Kenapa kok apa-apa itu diperkirakan ya? Nah, karena ya apa-apa yang ada itu insya Allah tuh kita belum tahu pasti. Sebagai contoh, pendapatan PNS itu berapa atau kira-kira. Nah, kan hanya kira-kira. Kalau misalnya dihitung beneran rata-ratanya berapa? Rata-ratanya berapa? Kalau semua mengisi angket. Nah, kalau salah satu mengisi angket kan data populasi tidak bisa kita cari tahu dengan tepat gitu ya. Jadi makanya yang ada itu hanyalah parameter, bukan estimasi. Ketika mengestimasi parameter ini, nah kan kita hanya mengestimasi rata-rata saja. Nah, karena rata-rata itu hanya satu poin, maka disebut estimasi titik gitu ya. Jadi rata-rata itu merupakan salah satu ukuran untuk mengestimasi, dan estimasinya itu estimasinya titik gitu ya. Kemudian nanti kita juga kaitannya dengan estimasi titik ini. Nah, kita kan untuk memperkirakan ini ya, memperkirakan seberapa besar ya X bar itu atau seberapa besar rata-ratanya, itu biasanya ada rentang minimum sekian, maksimum sekian. Nah, untuk tahu minimum dan maksimum ini ada namanya istilah yang namanya interval kepercayaan gitu ya, atau persekitaran. Persekitaran yang nanti ada batasnya, batas bawah dan batas atas. Nah, batas bawah dan batas atas itu nanti menunjukkan selang kepercayaan atau interval kepercayaan. Nah, kemudian ini sebagai contoh ya. Kalau di bawah, di kiri, paling kiri itu ada batas. Di bawah, di atas, di paling kanan itu juga ada batas. Batas paling kiri itu disebut sebagai batas bawah, lower confidence limit. Nah, kemudian yang paling kanan itu batas atas, disebut batas atas kepercayaan. Nah, kemudian nanti antara titik hasil estimasi, nah itu yang ditunjukkan dengan titik di tengah itu ke batas bawah itu disebut sebagai error. Kemudian batas kanannya itu juga disebut sebagai error, seperti itu. Mungkin sebagai contoh begini, Mas-mas, Mbak-mbak, selama pandemi ini ada yang sudah sempat ke UNY? Atau teman-teman belum tahu
Di mana letak UNY? Ada yang belum tahu? Nah, Mas Didik, Mas Perkasa udah tahu belum? Sudah, Bu, karena tesnya juga langsung di Datang ya. Nah, nanti kalau misalnya ada yang belum sempat ke UNY terus tanya, nah di mana ya kira-kira UNY itu ya? Nanti pokoknya terletak di antara ya Terminal Condong Catur kan nanti naik Trans Jogja itu kan banyak ya yang ke jurusan Terminal Condong Catur. Kemudian nanti juga ada halte yang di dekat itu, di dekat Pasar Demangan. Pokoknya kalau antara Pasar Demangan dan itu Terminal Condong Catur di tengah-tengahnya itulah kira-kira UNY. Nah, gitu. Jadi di sekitar seperti itu. Kalau sudah sampai Pasar Demangan itu kebablasan. Nah, kalau nanti dari utara ya, kalau dari Terminal Condong Catur perlu ke arah selatan sedikit. Jadi semacam itu. Jadi di antara ini dan ini itu terletak UNY atau di antara batas bawah sekian sampai batas atas sekian itulah letak parameter yang kita estimasi, misalkan rata-rata. Apa gunanya nanti kalau ngasih range terlalu jauh sama range terlalu ini ya? Nah, nanti ada batasnya. Mending dikasih interval yang jauh tapi betul atau rentangnya terlalu dekat tetapi salah. Nah, itu juga masing-masing ada pertimbangannya ya. Nanti kalau Mas Faruqi ke UNY gitu ya, nanti kalau dikasih rentang UNY itu di antara Gunung Merapi dan Parangtritis gitu kejauhan ya Mas Faruqi ya. Ya. Mas Faruqi sudah pernah ke UNY belum Mas Faruqi? Ya, kemudian kadang-kadang nah kita tuh menentukan interval kepercayaan itu percaya 50% ya. Nah, itu maksudnya ya nanti ada error. Nah, jadi ketika kita percaya sama orang, nah jangan 100%. Nanti kalau dia punya kesalahan, kita tidak akan memaafkannya lagi ya. Tetapi ketika kita mengeset bahwa interval kepercayaannya itu adalah 95%, nah berarti 5%-nya itu error. Nah, jadi kita akan mempercayainya itu 95% dan errornya hanya 5%. Nah, insya Allah kita diskusikan next ya. Sebagai contoh seperti ini teman-teman, ini ketika kita mengumpulkan data begitu ya, misalnya mu-nya belum diketahui, nah kemudian diketahui adalah sigmanya. Dari populasi dengan standar deviasi 40 ini, nah kita akan menghitung interval kepercayaan. Nah, interval kepercayaan ini kenapa kok 95% yang paling sering digunakan? Kalau misalnya kita tengah-tengah lah, kita ambil error di kiri 0,25%, di sebelah kanan 2,5%, atau di tengahnya itu 95%, nah akan di antara ini dan ini. Tengah-tengahnya sudah tercakup. Nah, demikian juga ketika kita geser ke kiri paling ujung, ketika kita geser ke kanan paling ujung, akan di sebelah kiri, kita letakkan di sebelah kanan, dan seterusnya. Itu interval kepercayaannya semuanya itu 90% sudah masuk di mu, di rata begitu. Jadi alasan 95% itu kalau kita akan mencakup keseluruhan, dan sudah cukup akurat gitu ya, mu-nya itu berada di tengah-tengah gitu. Jadi itu salah satu alasan kenapa kita menggunakan interval kepercayaan 95%. Kemudian nanti untuk menentukan 95% kepercayaan ini,
nanti ada persekitaran ya. Jadi persekitaran itu di antara rata-rata itu sekitar berapa. Nah, nanti ada M itu atau persekitarannya itu di antara ya persekitarannya itu 2 dikalikan sigma per akar mu. Nah, atau interval kepercayaannya itu nanti X bar plus minus M ya. Jadi nanti batas bawahnya itu X dikurangi M, kemudian batas atasnya itu adalah rata atau X bar di plus M gitu. Jadi M itu merupakan error apa ya? Error lah kita katakan sebagai persekitaran seperti itu. Kemudian kalau misalnya kita lihat dari distribusi normal gitu ya, kalau misalnya kita akan memposisikan 95% itu berada di tengah-tengah di sini, kan nanti kalau mau adil itu kan dibagi, salahnya di kiri 2,5, salahnya di kanan 2,5. Tetapi bisa juga nanti itu yang kiri itu salahnya 2,5 saja, jadi nanti berada di sebelah kiri, nah sehingga nanti akan di X4 ini ya, interval kepercayaannya, atau juga nanti kesalahannya itu ngumpul di sebelah kanan, jadi akan ada di ini, di X2 ini. Nah, tetapi yang paling adil adalah ketika memposisikan 95%, bismillahirrahmanirrahim. 95% itu di tengah-tengah begitu ya. Kemudian untuk pembobotan ya, di sini ada juga pembobotan, misalnya diketahui ini ya, sebagai contoh berat badan ya, berat badan. Contohnya berat badan. Untuk berat badan siswa bisa siswa sih, laki-laki yang berumur 20 sampai 29 tahun. Kemudian mu-nya itu belum diketahui, tetapi diketahui adalah simpangan bakunya sebesar 40. Kalau seandainya N-nya itu 712, maka X bar-nya itu nanti kita diminta menghitung kalau X bar-nya itu 183, kita akan menghitung batas bawah dan batas atasnya itu berapa. Jadi nanti kita hitung standar errornya itu sigma per akar N. Jadi nanti 40 ya, sigmanya itu 40, kemudian N-nya itu akar 712, sehingga nanti 40 per akar 12, ketemunya itu 1,5. Nah, sehingga M-nya itu 2 dikalikan akar standar error, nah, sama dengan 3. Sehingga interval kepercayaannya itu 183 plus minus 3. Jadi batas bawahnya 183 dikurangi 3 kan 180. Batas kanannya itu 183 ditambah 3, jadi 186. Seperti itu ya. Sampai sini ada pertanyaan untuk menghitung batas atas dan batas bawah kalau distribusinya normal ya. Kalau dengan cara seperti ini. Nah, sebelum ke distribusi normal, masih mudah ya, insya Allah ya. Kemudian interval kepercayaan ya. Kalau misalnya kita mau menggunakan distribusi normal, ini yang ada di buku seperti ini ya, yang ada di modul. Jadi X bar plus minus Z1 dikurangi alfa per 2, Z1 dikurangi alfa per 2 kita peroleh dari tabel. Kemudian sigma per akar N. Ini, nah atau nanti X bar dikurangi Z bla 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 itu nanti menjadi batas bawah, sementara X bar plus Z1 dikurangi alfa per 2 bla 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 itu merupakan batas atas gitu ya. Atau dengan kata lain,
X bar itu plus minus Z1 min alfa per 2 dikalikan standar errornya. Itu kalau kita mau menentukan 1 dikurangi alfa per 2-nya. Jadi tadi interval kepercayaannya itu 1 dikurangi alfa persen. Nah, kenapa di sini 1 alfa per 2? Karena tadi di kiri alfa per 2, di kanan alfa per 2. Jadi kalau alfa itu tadi kita sepakati sebagai errornya ya. Jadi kalau probabilitas kan 100%. Errornya itu alfa. Nah, berarti errornya itu misalnya kalau 5% sehingga interval kepercayaannya 95%. Atau kalau errornya itu 10% berarti interval kepercayaannya 1 dikurangi 10% atau 1 dikurangi 0,1 hasilnya 0,9 semacam itu. Nah, dan ini SE-nya tuh sigma per akar N ya. Gitu. Kemudian ini gambaran ya, kalau misalnya interval kepercayaannya itu 90%. Nanti kita gunakan, biasanya Z alpha itu 1,645. Kalau interval kepercayaannya itu 95%, kita gunakan Z alfanya 1,96 atau di sini kalau perhitungan yang tadi kita pakai 2 ya, mendekati 2. 1,96 itu mendekati 2 gitu. Nah, enggak dekat-dekat banget tetapi statistik sering digunakan pendekatan seperti itu. Kalau kita kesalahannya 0,01 kita interval kepercayaannya 0,99 sehingga di sini Z-nya kita gunakan 2,576 seperti itu. Sampai sini adakah masalah? Adakah kendala? Mohon maaf, boleh bertanya terkait yang Z nih, Bu? Oh, boleh silahkan. Yang Z niku tadi maksudnya bagaimana ya, Bu? Bisa sekarang ada nilainya gini. Oh, nggih. Z itu kan kemarin pakai tabel itu ya, Mas ya? Oh, berarti menyesuaikan tabel nggih, Bu? Ya, betul. Kemarin kan Oke, sudah membaca tabel ya. sampun-sampun nggih. Terima kasih, Atau Bu. sekarang coba sambil membuka, masing-masing kita cocokkan. Mas-mas dan mbak-mbak mengecek. Kalau alfanya itu 0,1, nah kita cari di dalam tabel. Nah, kemarin monggo diunduh tabelnya. Saya stop screen dulu. Biar percaya. 1,645 jangan-jangan Bu Heri bohong ya. Monggo silahkan dibuka tabel yang kemarin. Saya share di grup masih kayaknya. Tabel ya namanya, tabel. Tabel T atau tabel Z ya, Ibu? Z, tabel Z. Tabel Z. Ya. Ibu boleh lihat screen-nya Ibu tadi. Ya, sebentar. Ini sedang mencari, Mbak. Folder saya Baik, kebanyakan. Ibu. Ya. Sedang saya cari. Mbak, Mas, minta tolong buka tabel masing-masing. Kalau misalnya belum nemu, bisa ngunduh lagi dari grup ya. Ibu, sudah, Bu. Sudah dapat Ibu. Sudah, Bu. Temu ya. Alhamdulillah kita coba lihat sama-sama lihat. Ini ya. Nah, yang kita cari adalah Z-nya, bukan kalau kemarin kan yang kita cari probabilitasnya. Sekarang dibalik. Kalau diketahui yang diarsir itu adalah probabilitasnya, Z-nya berapa. Nanti tandanya ikut aja. Kalau di sebelah kiri tandanya negatif, kalau nanti di sebelah kanan tandanya positif. Jadi kita gunakan nilai Z-nya aja dulu, positif dan negatif hanya lebih ke kiri atau lebih ke kanan. Sekarang kita cari 0,05 di dalam di sini, 0,05. Di manakah itu? Ya. 0,05.
Di sini ya, ketemu ya. Kok punya saya nggak bisa saya orek-orek ya. Sini coba. Draw. 0,05. 0,05 kan di antara ini ya, 495 sama 0,505 ya, tengah-tengah sini kan. Kelihatan nggak Mas, Mbak? Kelihatan Ibu. Terlihat, Bu. Kelihatan Ibu. Berarti di sini setnya berapa? 1,6. Nah, kita tarik garis ke sini. Kita tarik garis ke atas. Nah, jadi kelihatan 1,645 ya, tengah-tengahnya kan di sini. Jadi 1,645 gitu. Sekarang kalau kita cari berapa tadi? 0,05. 0,01. Ini kalau 0,05. Kalau 0,01 Minus 2,3. 2,3, 2,3. 0,01 berapa? Sekitar sini ya. Tengah-tengah ya. Sekitar 2,35 ya. 2,32 sekian. Atau 2,32 sekian. Kalau misalnya 10%, 0,1 berapa nemunya? Sekitar sini ya. Yang bertanya sudah cukup jelas? Ibu. Masih, Bu. Ya. Saya ganti ke interval. Ada lagi teman-teman yang ingin bertanya? Nanti takut kelewat ya. Ini ya Mas ya. Kalau kenapa 0,1 itu 1,45? Karena di sini yang kita gunakan alfa per 2. Tadi kita lihat alfa per 2-nya itu kan 0,05. Jadi di sini 1,645. Gitu ya Mas ya. Nanti kalau yang 0,05 di sini, nah berarti di sini kita lihat Z1 min 0,025. Kalau di sini 0,01, di sini kita lihat di Z1 dikurangi 0,01 dibagi 2 atau 0,005. Gitu ya. Cukup jelas ya Mas ya? Ibu, terima kasih. Alhamdulillah. Nah, ini contoh terapannya. Jadi di sini ada N-nya 712, kemudian X-bar-nya 1,83 dan diketahui di sini sigmanya 40. Kemudian di sini plus minus ya. Jadi batas bawahnya itu 180,5, batas atasnya 185,5 gitu. Tadi sama tadi kok geser sedikit. Nah, tadi kan 2 ya di sini pengalinya, sehingga di sini hasilnya 180 sama 185 ya. Tidak terlalu jauh ya. 0,05 dari 180 kan cukup kecil ya, gitu. Ini contoh lain ya. Kalau pakai ini alfanya 90%, ini kalau alfanya 95%, ini alfanya kalau 99%.
Jadi tinggal diganti begitu ya. Gitu Mas-mas, Mbak-mbak. Nah, tidak ada kesulitan ya. Menghitungnya tidak masalah. Bisa ya? Bisa, Bu. Oke ya. Kemudian ini contoh aja perhitungan untuk batas bawah ya. UCL itu upper confidence limits, LCL itu lower confidence limit. Itu kalau digunakan untuk mengetahui panjang confidence interval. Confidence interval length itu panjangnya confidence interval gitu. Jadi kalau 90% kita hitung sekian. Nah, ini lebih ke masalah penghitungan saja yang intinya batas atas dikurangi batas bawah seperti itu. Kemudian sebenarnya kalau mau digambar, nah ini bisa digambar. Jadi kalau rentangnya 90% seperti ini, 95% seperti ini, 99% seperti ini. Nah, jadi hanya lebih menghitung aja, intinya batas atas dikurangi batas bawah kemudian digambarkan berdasarkan skala. Jadi kita membuat satu sumbu dulu terkait dengan berat badan. Ini kayaknya dalam pon ya. Kemudian berat badan ini kita buat rentang berat badannya, kemudian kita posisikan interval kepercayaannya gitu ya. Yang paling panjang memang 99%. Nah, seperti tadi kalau diberi rentang yang panjang, UNY itu terletak di antara Gunung Merapi dan Parangtritis ya. Tidak ada yang salah, tetapi susah kan mencari seperti itu ya. Kita akan lebih mudah mencari UNY kalau UNY itu terletak di antara Terminal Condong Catur dengan Pasar Dembangan dibandingkan dengan mencari UNY di antara Gunung Merapi dan Parangtritis ya. Ada yang belum pernah ke Parangtritis, teman-teman? Mas Roni, Bu. Oh, Mas Roni belum? Belum, Bu. Nah, nanti ini ya diajak ya. Coba Gunung Merapi sama Parangtritis itu indahnya seperti apa dan rentangnya seberapa panjang ya, seperti itu. Kemudian ini gunanya ya, guna interval kepercayaan ini juga kita bisa memanfaatkan. Jadi tadi kan ada M ya. Jadi M itu yang tadi kita diskusikan bisa kita gunakan untuk menentukan ini ukuran sampel yang diperlukan. Kalau nanti uji hipotesisnya itu menggunakan uji Z, kemudian diketahui sigmanya, nah dari tabel Z kita bisa tahu Z1 min alfa berapa, alfa per 2 itu berapa. Nah, jadi kalau kita mau percaya 95%, nah berarti kita gunakan 1 min alfa per 2, alfa per 2-nya berarti 5 dibagi 2, 2,5% ya. Kemudian kita bisa menentukan ukuran sampel yang diperlukan. Nah, sebagai contoh ya, di sini, nah sebagai contoh, kalau misalnya M-nya tuh 5, ya panjang intervalnya tuh 5. Kemudian N-nya berapa? 35. Nah, kalau misalnya kita menentukan M-nya, ya panjang intervalnya itu hanya 2,5, kita perlu ukuran sampel yang lebih besar. Kenapa? Nah, karena kita perlu estimasi yang lebih cermat. Nah, estimasi yang lebih cermat ini biasanya diperlukan juga ukuran sampel yang lebih banyak seperti itu. Nah, kalau misalnya M-nya lebih pendek lagi, nah kita gunakan 865 ukuran sampelnya gitu ya. Jadi semakin pendek interval kepercayaan, nah kalau kita mau kita gunakan untuk mengestimasi, semakin besar ya ukuran sampel yang diperlukan. Jadi kita akan, atau dengan kata lain, semakin cermat itu akan kita peroleh ya ukurannya, hasil estimasi parameternya kalau ukuran sampel semakin besar ya, gitu ya.
Jadi ini beberapa ronde, nanti ada kalau mau mengubah-ubah atau mau main-main dengan ukuran M, dan setiap M kita gunakan untuk menentukan N, ya, ukuran sampel. Jadi semakin besar ya, semakin besar M, nah akan memerlukan N makin kecil, atau sebaliknya semakin kecil rentangnya, nah kita akan memerlukan ukuran sampel yang semakin besar ya. Kemudian ini contohnya ketika pengujian hipotesis ya. Insya Allah nanti kita akan menguji hipotesis, tetapi setelah interval kepercayaan dulu ya. Ini hanya gunanya untuk menguji hipotesis. Jadi nanti kalau ada daerah yang namanya wilayah menolak H0 sama wilayah menerima H0. Kalau di sebelah kiri, kalau misalnya posisinya di sebelah kiri itu nanti yang di daerah diarsir itu daerah penolakan H0, yang diarsir sebelah kanan itu daerah penolakan H0, tetapi yang di rentang tengah itu daerah penerimaan H0 semacam itu. Insya Allah nanti akan ada bahasan khusus mengenai uji hipotesis ya. Jadi ini contoh ketika kapan kita menolak H0 dan menerima H0 ya. Baik itu ketika alfanya 0,05 dan 0,01. Nah, mohon izin menambahkan selain ini, sebentar saya tambahkan sebelum mas-mas dan mbak-mbak latihan soal. Jadi begini. Tadi ada interval kepercayaannya. Nah, ini batas bawah. Ini batas atas. Ini parameter yang akan diestimasi, misalnya parameter mu, atau mu di antara batas bawah dan batas atas. Nah, untuk mengestimasi mu ini sebenarnya ada dua cara yang bisa digunakan. Nah, kita akan menggunakan Z, kita akan menggunakan T. Rumusnya mirip-mirip ya. Nanti ketika Z itu seperti tadi sudah kita bahas, itu nanti akan kita gunakan ketika yang diketahui itu sigma diketahui, kemudian atau ukuran sampel itu lebih besar atau sama dengan 30. Ini kata sambungnya atau ya. T akan digunakan kalau ya yang diketahui bukan sigma tetapi yang diketahui S ya, atau N kurang dari 30 ya, gitu. Seperti itu. Monggo di screenshot dulu untuk tambahan nanti biar tidak lupa yang ini. Sudah belum? Sudah, Ibu. Oke, Sudah, Bu. kita sambung ke yang selanjutnya. Nah, jadi begini, ketika nanti diketahui misalnya ya, ada misalnya mau diuji pengaruh obat gitu ya, masa sembuh sakit menggunakan obat. Nah, N-nya misalkan ada 16 orang. Kemudian diketahui S-nya berapa gitu ya. Kemudian kalau misal kita diminta menentukan interval kepercayaan ketika X bar itu nanti sama dengan masa sembuh, misalnya masa sembuh untuk pengobatan COVID ya, itu ada yang 12 hari, ada yang lebih ya, misalnya 12,5 ya. Nanti kita gunakan X bar itu kurang dari batas atas, tapi lebih dari batas bawah. Gitu. Terus cara ngitungnya apa? Nah, jadi nanti kita gunakan yang di modul ya. Ini kata kuncinya tadi, kita menggunakan
T atau Z ya. Kuliah statistika ya. Modul ya. Interval kepercayaan ini ya, untuk menduga rata-rata menggunakan ini. Jadi nanti ada T sama ada T sama ada Z. Nah, kalau T ini batas bawahnya sama seperti tadi yang sudah dijelaskan. Z alfa sigma per akar N hanya untuk ketika kita menggunakan T, kalau sigmanya tidak diketahui kita menggunakan ini. T alfa per 2 dibagi N. T alfa per 2-nya itu T alfa per 2, kemudian dengan nu-nya itu N dikurangi 1 ya. Dibagi S dibagi akar N gitu. N-1 nu-nya. Nah, kita menggunakan tabel T ya. Kemarin sudah di-share belum ya tabel T-nya ya? Sudah Ibu. Oke, nanti Udah, bisa, Bu. alhamdulillah. Nanti bisa dilihat tabel T-nya, kemudian nanti ada degree of freedom-nya ya, N dikurangi 1, seperti itu. Sampai sini tidak ada masalah ya, intinya yang ini batas bawah, ini batas atas. Kalau pakai T, ya T itu digunakan kalau sigma tidak diketahui atau N kurang dari 30. Nah, tetapi kalau N lebih dari 30, kita tetap pakai Z-nya, seperti itu. Kemudian contoh-contoh tadi sudah kita diskusikan. Sekarang latihan ya. Oh, hanya ada 3, jadi mohon dikerjakan ya. Ini masih ada waktu, silahkan dikerjakan dulu teman-teman. Yang mau sholat dulu monggo, kemudian yang mau langsung mengerjakan monggo, tidak masalah. Silahkan. Sudah ketemu ya, ini di modul chapter berapa nih? Modul chapter 9. Ya. Bagian belakang dari chapter 9 sudah ketemu teman-teman? Sudah, Bu. Sudah. Alhamdulillah ya. Monggo silahkan dicoba dulu dikerjakan ya. Kita tunggu. Mau berapa menit? 10 menit, 12 menit? 15 menit? 20 Bu. Oke, 20. Berarti nanti ketemu pukul 12 lewat 10 ya. Iya, Bu. Terus ya.